Halo Sobat Indonesia, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan ngobrol dengan salah seorang budayawan, Bung Renner M. Ointu, mengenai topik yang sedang hangat, pandemi COVID-19. Siapa sih sebenarnya Renner M. Ointu itu? Mungkin pemirsa belum ada juga yang kenal. Saya yakin kalau di daerah tertentu, terutama Indonesia Timur, orang sudah familiar lah. Ya, sebetulnya saya Homo sapiens saja. Homo sapiens yang yang ditakdirkan berpindah-pindah dari beberapa tempat gitu. Terakhir ini bermigrasi lagi ke daerah di sekitar Jawa gitu. Ya, sekarang tapi sebetulnya profesi saya kan dulunya kan dosen gitu. Tapi ya karena lebih banyak dosennya di luar, jadi dosen luar biasa atau biasa di luar. Ya. Lalu berkiprah di media massa cukup lama, kurang lebih 5 tahun. Sejak itu saya ya berprofesi sebagai penulis saja, ketika berhenti dari jadi dosen, ya sudah berprofesi penulis saja. Penulis ya. Jadi karena dulu waktu saya bergelut di bidang kebudayaan, jadi orang menyebut saya sebagai budayawan. Tapi karena saya mematutkan diri menulis, jadi saya sebut saya fiksiwan aja. Itu perbedaan antara budayawan dan fiksiwan. Oh ya, tadi kalau fiksiwan itu artinya lebih dalam literasi. Ya. Literasi, ya kan? Jadi dunia tulis menulis lah. Kurang lebih dunia tulis menulis saya sudah melahirkan lebih dari 27 buku. Gitu. Ya. Nah, salah satu bukunya ini ya. Ya. Salah satu bukunya itu. Ya, mungkin Bung Agung punya ya. Ya. Punya. Buku terakhir saya itu 2. Buku terakhir saya itu 2. Satu tentang 3 tahun Pangeran Diponegoro di Manado. Makanya saya kasih judul Manado 1830. Jadi waktu tahun 1830 dari Batavia Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Manado, ditawan di Manado lebih tepatnya. Ya. Tahun 1830. Nah, saya mendapat inspirasi dari kedatangan dia di sana sebagai migrasi budaya. Jadi saya menuliskan dia tentang tahun selama dia ditahan di Kortnoy Amsterdam. Dari situ saya memulai dunia fiksi saya dengan latar sejarah tentunya. Karena dengan dunia fiksi lebih leluasa kita untuk menafsirkan realitas secara imajinatif, ya, terhadap fakta-fakta sejarah juga kita lebih leluasa untuk menafsirkan secara imajinatif. Itu yang saya lakukan. Ya. Buku saya ada ya, Bung Agung? Ya, saya punya beberapa gambar. Ini ada 2, ini saya punya. Yang ucinistik, ledakan kebenaran dan ini untuk gaskan saya aktivitas sebagai seorang pegiat literasi sebetulnya. Jadi dunia tulis menulis itu kan sudah lama geluti, lebih dari 20 tahun, dah. Ya. Tulisan-tulisan yang saya bisa kumpulkan saya bikinkan dalam buku ini, ya kan? Gitu. Ini buku saya yang terakhir kayaknya. 2018 saya launching itu. Pas di usia saya yang ke-60. Jadi ini buku yang di usia saya pada usia 60 saya melaunching buku ini, ya kan? Ya. Tapi saya revisi lagi buku ini. Mungkin tahun ini bisa terbit. Ini yang Manado 1830 ya? Ya? Yang Manado 1830?
Itu mungkin ini Ucinistik yang 1830 itu 2017. Ya kan? 2017. Jadi hampir setiap tahun saya minimal 1 buku lah. Jadi kalau saya sudah menulis 27 buku, jadi kurang lebih 20 tahun, 25 tahun saya berkarir di dunia tulis menulis, ya berarti setiap tahun saya memproduksi 1 buku gitu. Tahun 2020 ini saya juga sedang menulis tentang kerukunan. Gitu. Kalau 1830, Bung Agung punya nggak? Ya, ada nih. Mungkin pemirsa bisa ditampilkan, biar pemirsa tahu. Kira-kira itu latar belakang saya sebagai seorang fiksiwan. Jadi fiksiwan itu lebih aktivitasnya itu ya pegiat literasi sebetulnya. Ya. Literasi, sebetulnya literasi itu bagian juga dari aktivitas kebudayaan. Kebudayaan stilus namanya. Stilus itu artinya kebudayaan tulis menulis, skriptamanen, ya. Jadi kalau orang komunikasi seperti Bung Agung itu biasanya tahu apa arti skriptamanen itu sebagai dunia tulis menulis. Intinya semua itu berhubungan dengan dunia kebudayaan, gitu. Jadi saya sebetulnya peralihan julukan saya dari budayawan ke fiksiwan itu semata-mata cuma penamaan belaka, tapi secara substansi pengertiannya tetap sama. Karena literasi juga bergiat di dalam soal tulis menulis itu terkait juga dengan kebudayaan, ya. Untuk merawat kebudayaan itu salah satu itu yang disebut dengan dunia tulis menulis literasi itu. Kalau di dunia Eropa itu lebih dikenal sebagai belles lettres. Belles lettres itu artinya dunia tulis menulis, ya, atau catatan-catatan yang belle, yang baik, yang indah sebetulnya. Ya, jadi kemudian dia berkembang menjadi. Singkat cerita, Bung Rainer itu adalah berangkat dari dosen Fakultas Sastra, kemudian aktif di jurnalistik, di media, kemudian sebagai kolumnis, lalu juga aktif di seminar-seminar lain. Sekarang terakhir sibuk menulis buku sambil di karantina, ya. Sudah menulis skenario juga saya, tapi belum lagi sedang ditawar-tawarkan, gitu, skenario. Iya. Untuk apa nih, teater atau film? Skenario film. Film, ya. Iya, saya sudah menulis 1 skenario tentang romansa di balik dunia Permesta. Gitu. Jadi waktu Permesta itu sebagai bagian dari gerakan lokal, saya melihat ada romansanya di sana. Jadi saya menuliskannya untuk lebih mempercepat itu, saya menuliskan dalam bentuk skenario. Tapi saya belum tawarkan ke orang yang mau sebetulnya. Tapi skenario sudah selesai. Mudah-mudahan ada yang nonton ini, jadi ada yang mau, ya. Ya, mudah-mudahan. Ya, tapi kan ikhtiar namanya. Lalu skenario kedua sedang saya selesaikan itu mengenai kemerdekaan pertama di bagian Sulawesi, yaitu tepatnya di tempat kelahiran saya, Gorontalo. Ya. Tempat kelahiran juga seorang paus sastra, H.B. Yasin. Ya. Ya kan? H.B. Yasin kan kelahiran Gorontalo. Jadi orang Gorontalo ini rupanya ahli-ahli literasi semua. Ya, termasuk Yus Badudu. Iya, saya kira entah kebetulan atau memang bakat seperti itu memang lahir dari sana, ya. Dua orang ya sebutlah sebagai budayawan itu berasal dari sana. Satu ahli bahasa Indonesia, sudah almarhum dua-dua, Profesor Dr. Yus Badudu, kemudian Dr. H.B. Yasin, Hans Bagua Yasin. Oke, kita kayaknya
sudah cukup mendapat gambaran siapa sebenarnya Bung Rainer, paling tidak punya kapabilitas untuk menjawab berbagai topik yang sedang aktual ya. Kita akan bicara soal topik yang aktual, kita rehat sejenak.